Engkau menguduskan setiap kami yang ada di sini Tuhan dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Membersihkan kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami membuka hati kami Tuhan, siap untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau sendiri ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lingkupi Tuhan seluruh kami, keluarga kami Tuhan, dijaga oleh malaikat-malaikat-Mu, dan juga saudara-saudari kami yang dalam perjalanan ke tempat ini juga Tuhan. Engkau lindungi dan naungi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon Engkau hadir ya Tuhan Yesus dan berkuasa Tuhan di dalam ibadah dan perayaan Natal Tuhan, persekutuan kasih karunia dan bergabung dengan kul Cibadak Forever pada siang hari ini. Sebab semuanya dari oleh dan untuk kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Natal adalah saat kita kembali mengevaluasi kehidupan rohani kita supaya kita dapat memasuki tahun yang baru itu saudara-saudara dengan lebih baik lagi di hadapan Tuhan, di hadapan sesama maupun di hadapan diri kita sendiri saudara-saudara. Kita harus kembali lagi kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kepada kasih. Sebab Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia saudara-saudara oleh karena pernyataan kasih daripada Allah Bapa. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini saudara-saudara. Natal adalah saat kita kembali kepada kasih itu saudara-saudara, yaitu kepada Allah sendiri saudara-saudara. Sebab Natal sendiri saudara-saudara adalah singkatan daripada Nak, akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan Yesus saudara-saudara. Mungkin selama 11 bulan ini saudara-saudara, kita tidak lagi menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita saudara-saudara. Dia sudah menjadi nomor 2 atau nomor 5 di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Tetapi pada saat ini Tuhan kembali memanggil kita. Kata Tuhan Yesus, Nah, akulah Tuhan dan Allahmu. Inilah saudara-saudara arti daripada perkataan Natal ini saudara-saudara. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari kita saudara-saudara kepada keluarga kita. Dan kepada keturunan-keturunan kita sampai selama-lamanya. Tidak boleh ada yang lain di dalam kehidupan kita. Yang kita sembah, yang kita puja, yang kita taati saudara. Kecuali Tuhan kita Yesus Kristus saudara-saudara. Maka jawab Yesus saudara-saudara di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama saudara-saudara. Inilah saudara-saudara di mana Tuhan kembali mengingatkan kita. Engkau harus mengasihi aku sebagai Tuhan dan Allahmu sebagai yang utama dan terutama. Prioritas di dalam kehidupanmu, dalam segala aktivitasmu, dalam segala ibadahmu, pelayananmu. Akulah Tuhan Allahmu, yaitu Yesus Kristus saudara-saudara. Bukan yang lain saudara-saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi saudara-saudara. Back to Jesus saudara-saudara. Kembali kepada Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan saudara-saudara di dalam kita merayakan Natal ini. Kita mengingat akan Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini saudara-saudara untuk menjadi juru selamat kita. Bukan dia saudara-saudara datang ke dalam dunia itu untuk menghukum kita, tetapi dia datang ke dalam dunia itu untuk menjadi juru selamat kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan maut, tetapi dia juga saudara menyelamatkan hari-hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun yang masih dipercayakannya kepada kita dan keluarga kita saudara-saudara. Percayalah saudara-saudara,
Tuhan Yesus itu paling ahli di dalam menyelamatkan ekonomi kita, di dalam menyelamatkan keluarga kita, di dalam menyelamatkan pekerjaan kita, saudara, dalam menyelamatkan pelayanan kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudara, percayalah, Tuhan itu paling ahli di dalam menyelamatkan, saudara-saudara. Kita tidak usah melihat kepada dunia ini, saudara, yang tidak memberikan pengharapan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita juga, saudara, yang sedang bingung, saudara-saudara, kepada perusahaan-perusahaan juga, saudara, sekarang di dalam keadaan linglung, saudara-saudara. Tetapi kita lihat, Engkau Yesus adalah juru selamat saya. Engkau mampu menyelamatkan keuangan saya. Engkau mampu menyelamatkan kehidupan rohani saya dan keluarga. Engkau mampu menyelamatkan keluarga saya, Tuhan. Engkaulah juru selamat yang paling ahli, saudara-saudara. Kita jangan berpaling kepada yang lain, saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri, saudara, mulai Natal ini Dia kembali memanggil kita. Nah, akulah Tuhan dan Allahmu, jangan yang lain. Ya. Kasihilah aku dengan seluruh totalitas yang ada di dalam dirimu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada sidang di Efesus di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, kalau kita tidak lagi menjadikan Tuhan Yesus sebagai utama dan terutama, saudara-saudara, Tuhan berkata apa, saudara? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita tidak lagi mempunyai kasih yang utama kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan dan kepada pekerjaan Tuhan, kepada perkara-perkara daripada Tuhan, saudara-saudara, kita ini sudah jatuh ke dalam jurang yang dalam, saudara-saudara. Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ingatlah bahwa engkau sudah jatuh, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, saudara-saudara. Kasih mula-mula di dalam diri kita ini, saudara, tidak boleh padam, tidak boleh memudar, tidak boleh berkurang, saudara-saudara. Bahkan semakin hari kita harus semakin bertambah di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mencintai Dia, di dalam mentaati Dia, juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dikatakan, saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan di dalam penghakiman terakhir, Dia akan memisahkan kambing daripada domba, saudara-saudara. Dia akan berkata kepada yang di sebelah kanannya itu domba-domba, ya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam sesakit, dalam keadaan sulit, saudara-saudara, kamu mempedulikan aku. Domba-domba ini berkata, saudara, orang di sebelah kanannya, kapan Tuhan kami melihat engkau dalam keadaan sakit, susah, tidak makan, tidak ada pakaian, dan lain sebagainya. Tuhan berkata, pada waktu kamu menyatakan kasih kepada orang-orang yang hina ini, saudara-saudara, kepada orang yang lapar, kepada orang yang haus, kepada orang yang bertelanjang, kepada orang dalam keadaan sulit, susah, saudara-saudara, kamu sedang melayani aku, saudara-saudara. Dan kepada kambing-kambingnya itu yang ada di sebelah kiri, Tuhan berkata, enyah engkau ke dalam api yang tidak akan pernah padam, saudara-saudara. Karena tidak ada kepedulian daripada mereka kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lapar, yang haus, yang dalam keadaan perlu perhatian, saudara-saudara. Tuhan berkata, enyah engkau. Saudara-saudara, kita jangan termasuk kambing-kambing. Kita harus termasuk domba. Yaitu apa? Yaitu kita yang memperhatikan, saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri, saudara. Sebab dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4, saudara-saudara, ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, saudara-saudara. Kalau kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa peduli, tidak bisa memperhatikan orang yang kita bisa lihat dengan matanya sebagai kita, saudara-saudara, maka kita sedang membohongi diri kita, sedang berdusta kepada Allah dan kepada diri kita.
kepada orang-orang bahwa kita ini mempunyai kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Kita ini saudara-saudara sudah lagi bukan menjadi anak Allah, tetapi jadi anak iblis, yaitu anak pendusta, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita sedang menipu diri kita. Kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah yang tidak dapat kita raba, saudara-saudara, dengan jasmani kita. Tetapi sesama kita, saudara-saudara, yang dapat kita lihat, kita raba, kita perhatikan mereka. Kita juga, saudara-saudara, harus menyatakan kasih kita kepada mereka, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 145 Tuhan berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu akan menjaga kita, saudara-saudara. Ini firman Tuhan. No? Dan bahkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, saudara-saudara, dikatakan apa? Barang siapa yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Apakah kita mau menjadi orang yang dikenal oleh Allah, saudara-saudara? Berarti kita harus menjadi orang yang mengasihi. Tidak ada alternatif lagi. Tidak ada pilihan yang lain. Kecuali kita mengasihi, mengasihi, dan mengasihi. Apapun dia, saudara-saudara, yang diperbuat oleh orang tersebut, kita tidak peduli. Seperti Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan, dijual, dicambuk, sampai berdarah-darah, demikian rupa saudara. Tubuhnya hancur. Waktu di kayu salib Tuhan berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara-saudara. Demikian juga saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lewat daripada teladan Tuhan ini. Kita tidak mempunyai teladan yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sekarang kita bukan lagi mengasihi karena Pak Wahyu baik kepada saya memperhatikan dia, saya menyayangi dia, saya mengasihi dia. Bukan. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang walaupun, saudara-saudara, walaupun kamu memfitnah saya, walaupun kamu mencoba untuk menjatuhkan saya, dan seterusnya, saudara-saudara, ya, saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu memaki saya dan lain sebagainya, saya tetap mengasihi kamu. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Kasih yang walaupun, bukan kasih yang karena. Kasih yang karena itu, saudara, adalah dunia yang mengajarkan. Tetapi kasih yang walaupun itu adalah kasih yang daripada Allah yang mengalir di dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus, saudara-saudara, berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi Tuhan sudah berkata soal kasih. Itu adalah keharusan kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa lagi menolak. Kita tidak punya alternatif lain kecuali mengasihi dan menuruti perintah Tuhan, saudara-saudara. Sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, sebagai yang utama dan terutama. Dan apa yang bisa membuat kita, saudara-saudara, tidak dapat mengasihi Tuhan sebagai utama dan terutama, tidak dapat mengasihi sama kita, saudara? Karena apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah, ini berarti larangan, saudara-saudara. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini adalah kuncinya, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi dunia, nilai kita itu, saudara-saudara, adalah satu. Tetapi kalau kita, saudara-saudara, mengasihi Allah sebagai utama dan terutama, dan segala apa yang berasal daripada Allah di dalam Yesus Kristus, saudara, nilai kita itu akan meningkat dari 6, 7, sampai terakhir 9, saudara-saudara. Ini dari kenapa Tuhan mengizinkan COVID-19, saudara-saudara. Cuma ada 2 angka, 1 dan 9. Kalau yang tidak menuruti firman Tuhan, dia akan merosot menjadi angka 1, saudara-saudara. Tetapi yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan, dia akan terus naik di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Sama seperti Henokh, dia bergaul terus dengan Allah, sampai kemudian dia nilainya 9. Kemudian dia, saudara-saudara, ambil Allah langsung menuju kepada tahtanya, saudara-saudara. Kita sekarang masih ada di dalam keadaan COVID-19, saudara-saudara.
Pilihan kita apakah kita mau nilai 1 atau nilai 9 di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena itu marilah saudara-saudara, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Amin. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita ingat saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah. Tetapi kita lupa Yohanes 3 ayat 36, saudara-saudara. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Amin. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara, kita tidak lagi bermain-main dengan Allah dan firman-Nya, saudara. Dalam ketaatan kita kepada Allah dan kepada firman-Nya, saudara-saudara, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus mengalirkan kasih itu, saudara-saudara. Sebab yang ada di dalam diri kita adalah kasih adanya. Barang siapa saling mengasihi, Allah tetap tinggal di dalam dia, dan dia di dalam Allah, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita merespon Natal ini dengan kita kembali kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Yaitu kita kembali kepada kasih, kepada cinta, kepada sayang. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Tidak boleh ada setitik pun kebencian di dalam diri kita. Tidak boleh, saudara-saudara. Itu lahan subur bagi iblis, bagi dunia, bagi daging, bagi si dajjal, saudara-saudara, bagi dosa, bagi ego kita, saudara-saudara. Di dalam diri kita ini Allah melihat apakah kita masih mempunyai kasih, kasih yang sempurna, kasih yang totalitas kepada Allah dan kepada firman-Nya, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Jangan sampai Tuhan mencela kita, saudara-saudara. Kita sudah jatuh begitu dalam. Kita bisa saja melakukan aktivitas keagamaan, saudara-saudara. Tetapi kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kita tidak lagi merasakan kelimpahan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus dalam diri kita, saudara-saudara. Inilah yang akan dikatakan oleh Tuhan, aku tidak kenal engkau. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, tolong dibacakan itu ayat 1 Korintus 8 ayat 3. 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita jangan sampai terlambat. Kita sudah sekian lama menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kita sudah sekian lama melayani pekerjaan Tuhan dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi kita tidak dikenal oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya hati yang mengasihi, saudara-saudara. Kalau kita punya hati yang mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, saudara-saudara. Kita mau ditekan dari manapun juga, saudara-saudara. Mau diinjak dari atas, dari bawah, dari kiri kanan, dari atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Yang keluar itu adalah tetap kasih, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Kita tidak memberikan kesempatan kepada yang bukan kasih, kepada yang berlawanan dengan kasih, saudara-saudara. Kita hanya mengeluarkan satu saja, yaitu kasih. Karena Allah saya ini hidup. Karena Andalah saya ingin hidup. Karena aku ini saya ingin hidup, saudara-saudara. Karena Allah kita sekarang hidup. Karena Anda, yaitu sesama kita, saudara-saudara, sama manusia, kita ini hidup. Dan karena diri kita, saudara-saudara, masih dipercayakan kehidupan ini, kita mengalirkan kasih itu, saudara-saudara. Marilah kita kembali, saudara-saudara, kepada kasih, kasih dan kasih. Kasih itu apa, saudara-saudara? Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dikatakan apa? 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 sebagai ayat terakhir kita, saudara-saudara. Dikatakan di sana kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 7.
Ia mengetahui segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia mengetahui segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu menutupi, saudara-saudara. Dia menutupi. Haleluya. Dia sabar. Dia berharap. Dan dia juga berharap, saudara-saudara. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu, saudara-saudara. Menutupi, saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus sekarang menutupi seluruh bumi ini dengan darahnya, saudara-saudara. Kalau tidak ada darah Tuhan Yesus yang menutupi seluruh bumi ini, saudara-saudara, saya katakan manusia itu, saudara-saudara, sudah lama akan dihukum oleh Allah seperti pada waktu zaman Nabi, saudara-saudara. Dosa semakin hari semakin bertambah banyak, saudara-saudara. Dosa semakin hari, saudara-saudara, semakin meningkat. Orang yang hidup dalam kesucian, saudara-saudara, sekarang semakin hari, saudara-saudara, semakin menurun. Karena apa? Karena dia tidak menjaga hatinya. Dia mulai mengasihi dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, saudara-saudara. Dia tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dia tidak lagi mempunyai waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia tidak lagi mempunyai waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kasih, saudara-saudara. Padahal inilah, saudara-saudara, nilai yang kekal yang akan kita terima, yang akan mendatangkan bagi kita, saudara, upah di dalam kekekalan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akhiri firman Tuhan pada siang hari ini dengan satu kisah, saudara-saudara, yaitu satu kisah yang nyata. Arwah seorang laki-laki dalam perjalanan ke surga, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus yang sedang membawa koper. Arwah laki-laki ini, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang membawa koper atas nama dia, saudara-saudara. Dan si laki-laki ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah di dalam koper itu ada harta benda dan kekayaan saya? Tuhan berkata, harta benda dan kekayaan itu milik dunia. Kemudian dia bertanya lagi, Tuhan, apakah di dalam koper itu ada istri saya, ada anak-anak saya, ada keluarga saya? Tuhan berkata, itu milik hatimu. Kemudian dia berkata, Tuhan, apakah di dalam koper itu ada segala kepandaian saya, segala talenta saya? Tuhan berkata, itu milik anugerah. Dan kemudian Tuhan Yesus, saudara-saudara, membuka koper tersebut. Dan koper tersebut kosong melompong, saudara-saudara. Tuhan berkata kepada laki-laki ini, waktu yang aku berikan kepadamu selama engkau di dunia ini, engkau pergunakan untuk apa? Kalau engkau tidak pergunakan waktu itu untuk bersekutu dengan aku, dengan firman-Ku, melayani pekerjaan-Ku, memuji menyembah aku, maka kamu tidak mempunyai nilai di dalam kekekalan, tidak mempunyai upah di dalam kekekalan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita masih diberikan waktu pada saat ini. Sebentar lagi, saudara-saudara, bulan Desember akan berlalu. Tahun 2024 akan berlalu. Kita memasuki tahun 2025. Mari, saudara-saudara, kita berikan segalanya untuk Tuhan Yesus. Semuanya bagi Dia, saudara-saudara. Jangan ditinggalkan, saudara-saudara. Kalau kita mengutamakan Dia, saudara-saudara, maka Tuhan yang akan mengurus segala urusan-urusan kita. Segala keperluan-keperluan kita, saudara-saudara. Segala apa yang kita perlukan, butuhkan, impikan, cita-citakan di dalam dunia, saudara-saudara. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Tuhan yang akan mengurusnya, saudara-saudara. Tuhan yang akan menyediakannya. Karena kita ini tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi Tuhan kita sanggup. Kasih Dia sebagai yang utama. Nak, akulah Tuhan Allahmu. Kasihilah aku dengan segenap hatimu. Kasih sesamamu. Kasih dirimu. Mari, saudara-saudara, kita respon Natal ini, saudara. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih. Kembali kepada cinta. Yang totalitas hanya bagi Tuhan. Amin. Mari, saudara, kita sambut firman Tuhan dengan sebuah lagu yang tadi sudah dibagi.